lucu ya, gue punya anak nih. Anak kita udah gede, ngeliatin bapaknya cuma kerjaan nonton Netflix doang. Aku ngomong kayak gitu, mamanya kerja. Nantinya, aku akan melahirkan generasi-generasi yang mewajarkan itu. Saat anaknya perempuan, akan mewajarkan punya pasangan laki-laki yang tidak bekerja. Kalau anakku laki-laki, akan nggak kerja. Gitu. True. Itu cuma terus-terusan ada di lingkaran setan gitu loh. Kalau bicara relationship itu, pasti semua tahu deh. Ada kata-kata seperti red flag, green flag, toxic, ghosting, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita ngobrol tentang relationship dengan seorang content creator yang telah mengalami manis dan pahit daripada relationship. Ya, welcome Muti, yang terkenal, apa nickname stage kamu? Jinju. Jinju, yang artinya juga adalah mutiara. Ya? Oke. Kamsa Hamida. Kita usah tahu. Panggil jadi Muti ya? Atau Jinju? Muti boleh, Jinju boleh. Senyamannya kakak aja. Kamu aja yang kasih tahu saya. Muti aja. Muti aja. Isu kamu atau masa kamu pacaran cerai itu dengan seseorang itu, YouTuber yang lain juga itu, Instagram yang lain juga itu, sudah banyak orang tahu. Ya kan? Kalau Google pun bisa keluar semua isu-isunya. Betul. Intinya, tapi saya bahas dikit aja ya. Kamu pacaran sama dia 1,5 tahun, terus menikah 1,5 tahun. Udah cerai? Cerai, sudah. Resmi. Punya anak? Belum punya. Tidak ada punya anak, punya kan? Berarti emang nggak mau punya anak sama dia dong? Iya. Program dulu waktu itu. Oh, program itu tidak terjadi. Nah, saya pengen tahu dong, mungkin tarik balik dulu ya. Kamu kan seorang content creator yang berbau-bau Korea. Dia pun demikian. Dulunya enggak sih, dia bukan content creator. Jadi, aku yang setelah menikah itu aku mau ngajak dia, ayo buat konten gitu. Oh, I see. Kamu ketemu sama orang ini dari mana? Di Korea waktu itu. Jadi cerita dong. Dijodohin sama teman, dikenalin lah. Kenapa kamu di Korea pas itu? Aku kan kuliah waktu itu, masih kelas bahasa sih, belum masuk kuliah. Dia kerja. Jadi waktu itu aku lagi di Korea ya? Iya, di Korea. Di Busan. Oh, di Busan. Jadi aku part time di restoran Indonesia. Dia tuh pernah ngeliat aku, minta dikenalin lah sama temen aku. Kenalin dong sama Muti gitu. Terus beberapa kali dia datang ke tempat aku part time, akhirnya ketemuan, pas banget. Berpas-pasan temen aku juga ada, dikenalin lah gitu. Dia teman aku nge-DM aku juga, dia mau kenalan nih segala macam yang kayak gitu. Aku masih nggak mau, tapi pas udah ketemu main segala macam ya boleh lah gitu. Jadi itu pertama-tama kenal dari teman kamu kenalin di restoran Korea, restoran Indonesia di Korea. Kamu pas itu udah menjadi seorang content creator belum? Cuma sebagai murid doang saja dan part-time worker. Dia kerja di mana pas itu? Waktu itu dia kerja di pabrik. Jadi ketemu secara ya kayak orang pacaran lah. Iya, kayak orang PDKT aja, masa muda lah. Berapa kelas itu? 20. 20. Dan 19-20 lah. Dan orang tersebut? 25, 24. 25, jadi masih muda banget masih ya? Muda. Cerita dong proses kamu pacaran itu, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Kalau pacaran kayak orang pacaran pada umumnya ya, so sweet banget gitu. Kayak manis banget lah, terus perjuangannya, effortnya. Aku hargain effort dia waktu itu sampai nyamperin aku dari Korea ke Indonesia. Karena waktu itu sempat aku putusin kan. Kamu putusin hubungannya sama dia? Aku sempat putus waktu itu. Jadi aku balik ke Indonesia karena pandemi. Mungkin karena LDR kali ya. Jadi ada berat gitu. Nggak bisa deh kayaknya LDR nih. Aku putusin. Terus dia memutuskan untuk, yaudah gue balik ke Indonesia, gue seriusin elu. Gitu. Gue seriusin elu. Kita nanti sama-sama balik ke Korea lagi gitu. Jadi siapa perempuan yang nggak termakan effort laki-laki gitu. Bener kan? Seperti drakor gitu ya? Disamperin, terus dijanjiin maksudnya, udah nanti kita tinggal ke Korea lagi bareng gitu kan. Posisi kan waktu pas pacaran juga mama tuh selalu wanti-wanti di negara orang sendirian. Kalau pacaran tuh kan takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu kan. Jadi kalau emang mau balik ke Korea pun udah harus statusnya sudah menikah gitu. Mama juga ngomong gitu, makanya mama sama ayah tuh setuju karena ya udah biar ke Koreanya aman mama gitu loh. Nggak harus ngejaga anak perawan lagi gitu kan. Ngerti. Jadi putus, terus akhirnya balik lagi karena kamu merasa so sweet banget dan lain sebagainya. Akhirnya dia langsung bawa keluargamnya ngelamar aku juga. Di Jakarta? Di Jakarta. Dari kampungnya dia bawa keluarganya di ulang tahun aku. Cepat sekali ya? Itu berapa tahun ya? Pas nikah. Pas nikah. Pas yang tadi kamu bilang mau dilamar tuh udah berapa tahun? Udah hampir setahun. Udah hampir setahun. Kamu berapa lama LDR-nya? LDR tuh 4 bulan 5 bulan ya. Hampir setengah daripada itu dong. Wow, oke. Sorry, boleh tahu nggak sih sebelum laki ini kan pernah pacaran sama orang lain nggak? Pernah, tapi aku tipikal yang emang jarang pacaran sebenarnya. Pengen serius lah, jangan main-main. Karena menurut aku nikah itu
fungsinya untuk nikah. Maksudnya pacaran tuh fungsinya untuk menikah. Jadi kalau emang nggak ke nikah nggak usah pacaran gitu. Boleh tahu nggak pas kamu pertama kali berapa kali ketemu sama dia pas lagi dikenalin zaman dulu di busannya itu, first appearance adalah kan pasti mukanya dan tampang dan pembawaannya dia. Pembawaannya. Itu gimana? Aku suka cowok yang berwibawa gitu, yang cool. Dia ada? Dia ada banget. Oke. Dia tuh nggak yang cengengesan, genit, matanya kemana-mana tuh. Aku nggak suka cowok-cowok yang kayak gitu gitu. Dia kelihatannya tuh memang sosok yang laki-laki yang cool lah gitu. Jadi laki-laki yang centang ya? Cuek gitu sama sekitar tuh. Aku suka yang kayak gitu. Yang cuman matanya tertuju sama aku doang gitu. Yang kanan kiri tuh bodo amat. Kamu merasa kamu tuh bucin bukan sih? Iya, aku bucin. Oke. Aku tahu kalau aku suka sama orang pasti aku bucin gitu. Alright. Nah, terus saya tak dulu ntar. Kamu kan dia kan ada appearance centang ya kan? Oke. Terus kedua, penampilan. Katanya penampilan tuh berarti kan semuanya kan? Oke. Terus kalau kedua, misal contohnya agama mungkin sama pasti ya? Sama. Oke, jadi centang juga. Terus ketiga, ketika dia bilang dia kerja di pabrik, ya kan? Dan cita-cita dia, mungkin keluarga dia dan lain sebagainya, kamu percaya dia nggak? Percaya. Dan kamu cek atau percaya aja omongannya dia? Aku percaya omongan dia, dan begitu aku dikenalin ke keluarganya pun aku percayalah, ada buktinya lah gitu. Bukti, match gitu ya. Oke, jadi centang juga ya. Terus personality-nya sama kamu bagaimana? Baik banget sih ke aku. Benar-benar gentle. Gentle. Yes, gentle banget. Nggak pernah kasar, ngatain juga. Pokoknya nada tinggi tuh nggak pernah. Selalu nggak pernah. Dia nggak pernah nada tinggi sama aku. Mungkin aku kan orang Betawi ya, jadi rada nyablak nih. Dia tuh selalu nasehatin aku untuk bilang jangan terlalu tinggi lah nadanya perempuan gitu-gitu. Emang dia dari mana? Dia Sunda. Oh, Sunda. Sunda halus dia tuh. Jadi bahasanya tuh memang logatnya pun halus gitu. Kalau aku kan, apaan sih lo gitu, Betawi banget gitu kan. Secara finansial, apakah memenuhi punya syarat? Memenuhi syarat banget menurut aku. Pas pacaran ya? Iya, pas pacaran. Juga centang. Jadi tidak ada satu pun red flag? Tidak ada. Oke. Alright, nggak? Kita kan memang harus fair. Oke, jadi kamu suka sama dia, kamu pulang ke Jakarta, dia pulang Jakarta nyusul kamu. Pas itu dia berhenti kerja di pabriknya dia? Karena dia berhenti. Alasannya sih karena aku. Tapi ternyata story-nya tuh sebenarnya kan pas pandemi, pabriknya dia kan bangkrut. Dia di PHK nih. Dia carilah pabrik lain di Seoul. Sempat dapat kerja di Seoul, cuman terlalu berat kan. Karena itu kerjanya kayak besi lah, pabrik besi gitu. Terlalu keras. Dia tuh selalu ngeluh ke aku juga kalau capek, mau pulang aja yang kayak gitu. Tapi pas beberapa lama yang aku putusin itu karena beberapa kayak miskom terus lah, namanya LDR gitu kan. Miskom, aku putusin dia, aku bilang kayak nggak kuat nih buat LDR-an. Dia datang ke Indonesia ya nyelesain pekerjaannya dia gitu. Oke, jadi nggak ada masalah di sana ya? Nggak ada masalah. Pokoknya pulang mau karena sama kamu ya? Iya, itu ya. Jadi akhirnya dia bilang dia mau nikah sama kamu. Dan kamu langsung oke gitu? Belum, itu kan dia masih pendekatan, maksudnya kayak baik-baikin aku lagi, terus beliin hadiah, ini, itu, segala macam. Ngebuat aku luluh lagi lah. Sampai akhirnya di ulang tahun aku, dia datengin semua keluarganya ke rumah gitu kan. Ya aku merasa ada keseriusan dari laki-laki ini gitu. Jadi ya udah aku terima gitu. Pas dia balik ke Jakarta tuh ada kerjaan nggak dia? Dia bilang punya studio foto wedding di kampungnya. And you believed him? Iya, aku pernah datang sih ke studionya. Tapi ternyata setelah menikah aku baru tahu dia tuh cuma chip in doang ke temennya gitu. Investor dong. Investor. Keren dong, investor kan itu keren. Tapi ternyata kan pas udah nikah itu dia bilang ke akunya sih bangkrut. Ditipu segala macam. Terus aku bilang ya udah, mana hitam di atas putih. Aku bilang kayak gitu. Mana perjanjiannya sama temennya? Nggak ada. Jadi dia merasa katanya dirugikan sama temennya. Jadi ketipu bla bla bla. Akhirnya dia nggak ada kerjaan lagi gitu. Keluarga kamu sama keluarganya laki ini secara finansial itu mana sih lebih berada? Kalau keluarga secara overall ya? Sama sih kalau keluarga. Sepadan? Sepadan. Aku tulang punggung, dia pun sama tulang punggung. Jadi sepadan ya? Tapi kamu bisa sekolah di Korea berarti kan aku nabung. Karena nabung? Aku kerja sendiri. Kenapa kamu pengen Korea? Boleh topik aja. Kenapa kamu pengen Korea? Karena aku suka Korea yang pertama. Dan yang kedua pengen nyobain hidup di dunia, negara maju. Tapi Korea kamu pribadi suka Korea? Karena suka Korea. Oke. Jadi sepadan dalam finansial nggak masalah. Jadi ketika dilamar oleh keluarga laki ini, keluarga kamu juga terima dong? Iya. Karena tidak ada masalah, kamu juga benar-benar cinta banget, sayang banget sama laki ini. Dan keluarga aku tuh nggak pernah memaksa untuk laki-laki finansialnya harus lebih tinggi daripada perempuannya segala macam. Keluarganya harus orang kaya. Enggak, yang penting agamanya gitu. Jadi keluarganya beliau ini kan agamanya ketat banget ya gitu. Jadi mama sama ayah aku tuh ya udah, yang penting kalau uang tuh bisa dicari, tapi kalau nyari imam buat keluarga itu susah dicarinya. Jadi yang ada basic dari keluarganya tuh agamanya bagus gitu.
Itu kan requirement dari keluarga kamu. Agama nomor 1. Yes. Kalau pribadi kamu apa number 1? Agama. Number 2? Nomor 2 baru keuangan. Keuangan. Kalau family kamu nomor 2 apa? Baru keuangan. Sama-sama jadinya. Jadi on the same page lah. Yes. Gitu. Kalau buat dia, keluarganya kamu tahu nggak? Pas itu kenapa dia pilih kamu? Nggak tahu deh. Nggak pernah ngobrol. nanya. Nggak pernah ngobrol. Oke. Alright, nggak fair, nggak apa-apa. Oke, so basically, again, agama oke, Agama keuangan oke. juga oke lah. Pokoknya sepadan dan dia nggak ada masalah sama sekali. Yes. Akhirnya memutuskan untuk menikah. Menikah. Oke. Menikah di? Di tahun 2021. Maksudnya negara mana? Oh, di sini. Di sini, Jakarta. Right. Setelah pas, jadi kita mau sama menikahnya gitu ya. Pas menikah itu, kamu kan bilang tadi mau balik ke Korea lagi kan? Yes. So what happened? 2 bulan setelah menikah itu dia bilang nggak mau balik ke Korea. Oh, Dia wow, bilang oke. capek kerja fisik. Iya. Karena aku merasa juga ya namanya kerja di pabrik kan fisik ya memang capek. Terus di umurnya kan udah 25 ke 26 mungkin sekiranya kita ganti kali ya haluannya ke kerja otak gitu. Sure. Nah terus ya udah aku mengiyakan. Aku bahkan bilang ya udah aku berarti nggak usah jadi kuliah ke Korea. Karena LDR lagi gitu kan. Karena LDR lagi berat gitu. Apalagi udah nikah jatuhnya. Akhirnya aku memutuskan udah gue jadi ibu rumah tangga aja ngonten bareng. Aku bilang kayak gitu. Itu pertama kali kamu ngonten? Enggak, aku udah sebelumnya udah ngonten. Kembali bilang kamu kan konten creator pas lagi di 2019 Busan. itu pas di Busan sampai 2020 belum konten. Nah begitu pandemi kan di rumah mulai. lockdown, Iya. ya kan. Aku nyari kerjaan susah. Orang-orang pada di PHK, aku nyari kerjaan kan susah juga kan. Aku gabut di rumah akhirnya mulai ngonten. Jadi ada traction, ada engagement, Iya. ada view dan lain sebagainya. Jadi kamu ngajak dia konten bareng sama kamu. Oke, Itu go udah ahead. mulai naik soalnya, apalagi Oke. pas nikah pun sempat viral nikahannya Oke, gitu. oke. Go ahead, terus story-nya gimana? Nah, terus setelah 2 bulan dia nggak mau ke Korea, aku bilang ya udah maunya apa? Dia mau kayak aku kan ngonten. Udah aku modalin segala macem. Dia maunya tuh yang proper. Dia maunya tuh udah jadi studio, udah ada alat yang profesional segala macem gitu. Kamu modalnya apa, boleh tahu nggak? Aku modalin uang, terus sama gitar 2, terus sama beberapa alatnya rekaman dia yang murah lah tuh. Kamu modalnya uang buat apa ya? Uang tuh buat dia balik ke kampungnya, katanya ada temennya yang mau ngajarin. Ngajarin? Ngajarin apa? Ngajarin rekaman. Kan Oh dia bisa. konten, enggak aku nggak bisa kalau konten yang musik gitu loh. Oh, dia kan musik. Cover, dia kan suaranya bagus. Oke, I Jadi aku see. bilang ya udah bikin cover lagu aja. Jadi lagu-lagu Indonesia di bahasa Koreain, atau lagu-lagu Korea di bahasa Indonesiain. Aku bilang Ya, gitu. oke, good idea. Jadi kamu modalkan dia semua, tapi pas kamu kasih dia barang-barang itu, dia bilang nggak cukup. Jadi setelah 2 kali dia rekaman, di-upload sama dia, ketiga kalinya tuh dibilang kurang bagus hasilnya. Oke, Dia jadi mintanya dia yang lebih upgrade. proper. Ya aku bilang nggak bisa gitu loh. Bahkan kalau misalnya kita lihat semua content creator yang mulai itu dari headset sama gitar doang gitu loh. Bener. Kamu udah ada alatnya, tapi memang belum bagus aja. Itu kan yang jadi pentingnya tuh upgrade skill. Kayak tergantung skillnya kamu. Kalau makin bagus skillnya kamu, mau alat murah gimana pun tetap bagus hasilnya. Aku ngomong ke dia kayak gitu. Oke. Sorry, pasti ada upload 2 video lagu tersebut. Itu bagus nggak hasil? Rame. Di TikTok tuh rame. Rame. Karena kan aku bantu repostin, aku bantu di post di story juga segala macam. Jadi menurut aku gunainlah privilege aku yang aku cari sendiri gitu loh. Akses kamu lah itu begitu. Oke. Jadi ketika diminta kamu untuk upgrade, kamu bilang apa? Aku nggak mau. Nggak mau. Terus aku berantem? nggak mau. Ngambek doang dianya. Jadi nggak berantem, tapi dia bilang nggak mau gitu. Oke, terus? Ya dia ngambek ya aku juga ya udahlah mau gimana gitu. Ya udah aku diemin. Jadi dia ngambek aku diemin. Aku nggak mau bujuk gitu loh. Karena itu bukan kebutuhan aku sebenarnya gitu kan. Itu kan nanti dia yang akan butuh gitu. Terus ya udah akhirnya setelah sebulan 2 bulanan gitu aku tanya maunya apa gitu. Aku tuh selalu nanya dulu maunya apa. Aku nggak pernah yang kayak nih kamu kerja ini aja nih. Nggak nanya dulu. Begitu dia bilang mau ini ya udah aku bantu cari gitu. Oke. Sempat udah beberapa kali yang aku cerita juga di podcast sebelumnya kan kerja di Cikarang pabrik Korea tapi jadi translator. Gaji 7 juta dia bilang kekecilan. Kerjaannya banyak, gaji kekecilan. Ya udah. Ya marah sih ada gitu. Ada momen marah-marah tuh ada aku. Terus sampai akhirnya di titik udahlah gue grabin aja, nge-grab deh gitu. Minimal tuh aku mikirnya gini, kalau lu nge-grab, lu keluar rumah, lu akan ngeliat penumpang-penumpang lu akan bagi-bagi cerita, sharing segala macam, itu akan membuka pandangan lu nanti ke depannya gitu loh. Aku berharapnya kayak gitu. Terus aku mau DP-in mobil, dia bayar cicilan, aku ngomong gitu. Aku mau DP-in dia Kalia, tapi dia mintanya HRV Prestige. Dia mintanya itu. Ya, aku nggak mau. Aku bilang, lah, lu nge-grab kayak gini, yang ada itu malah nyusahin gue yang pertama. Iya. Itu tidak mencukupi untuk bayar cicilannya. Minimal cicilannya tertutupi gitu kan. Kalau ini cicilan aja nggak nutup, Gimana? yang nombok siapa lagi? Aku gitu kan. Aku nggak mau gitu. Sorry, oke. Jadi ini conversation ini tentang
dia mau ini tapi kayaknya kok kurang dana atau kamu juga perusuh. Jadi berapa lama sih terjadi? 1 tahun. Terus bolak-balik. Tapi selama dia bolak-balik setahun ini kamu berantem kayak begini atau diskusi, argue dan kayak begini semua ini, dia masih kerja atau nggak ada kerja sama sekali? Enggak. Jadi benar cuma di rumah Nonton mau Netflix. ini, iya atau mau ini sama kamu bilang ya kita nggak ada uangnya, terus dia nggak ngapa-ngapain. Pas tadi 2 lagu bilang kan nggak lumayan viral, lumayan populer itu, dia nggak lanjutin ini juga. Enggak. Padahal kan actually ada potensial di sini. Ada potensial di situ. Karena ngambek karena masalah nggak mau dibikin lebih Iya, bagus. banyak yang komen suaranya adem, yang kayak gitu-gitu. Banyak yang komen kayak gitu. Oke, so I need to know ya. Kan orangnya kan dulu kamu bilang kerjanya di tempat yang sangat fisik, sangat capek. Dan saya tahu orang Korea itu benar-benar super Iya, strict, more than orang Yes, Indonesia, ya kan? Berarti orang pasti kan kerja keras, disiplin dan lain sebagainya, right? Yes. Kenapa bisa tiba-tiba 180 derajat kok bisa berbeda? Itu aku yang nggak tahu. Itu 2 bulan setelah menikah. Kamu nggak pernah tanya atau like, Aku selalu nanya, kenapa sih? Kamu kenapa sih? Dulu kayaknya nggak kayak gini. Terus? Dia selalu jawab nggak tahu. Nggak tahu gitu. Dia bilang katanya kalau kerja fisik dia udah capek, udah nggak mau lagi. oh I understand. Iya, aku mengerti banget. Oh ya udah deh, berarti kan aku putar haluan lagi kan, cari yang mana nih yang kerjanya tuh nggak berat gitu. Yang tapi kan pakai otak minimal kan. Nah kalau kayak gitu dia nggak mau mikir. Yang kayak gitu loh jadinya. So kalau ternyata bilang translator 7 juta, not bad kan? Iya. Not bad. Dan itu kan mestinya Itu nggak perlu. akan ada kenaikan. Iya. Jadi dijanjiin 3 bulan doang. Itu masa percobaan Exactly. kan. Nggak mau gaji kekecilan, kerjaannya banyak. Oke. Gitu. Kamu pernah diskusi ini dengan mungkin keluarganya dia? Aku nggak pernah ngasih tahu keluarganya. Oh, Begitu cerai, nggak sebelum masukin gugatan, aku baru ngomong sama keluarga semuanya. Terus keluarga shock nggak? Shock semua karena nggak ada yang tahu. Aku selalu nutupin ini gitu. Jangan kan keluarganya, teman-temannya pun nggak ada yang tahu. Yang tahu tuh cuma teman-teman aku sama keluarga aku karena kan depan mata. Gitu. Kalau sama keluarga aku, begitu aku ngontrak kan aku tutup langsung. Aku nggak boleh ada yang tahu keluarga aku. Cuman taunya tuh dia udah kerja gitu. Tapi kalau dulu sebelum pas masih tinggal sama mama kan, setelah nikah tinggal sama mama dulu tuh. Kurang lebih 6 bulan lah tinggal sama mama. Mama tahu gitu, ayah tahu. Apa advice mereka kepada kamu, orang tua kamu sendiri? Memaksa untuk oh itu cepetan kerja apa? Dia suruh kerja kayak gitu terus. Tapi orang tua kamu nggak pernah ngomong langsung sama Pernah. Terus gimana? Pembelaan dia adalah nggak dibolehin sama aku. Dan terus aku nggak salah ditwist ya, kamu katanya dituduh selingkuh juga. Yes. Ke keluarganya tuh pokoknya tipikal gini, kalau misalnya dia beli rokok, dia pakai ATM aku kan pagi-pagi. Dia bawa ATM aku, begitu beberapa kali, aku tuh nggak pernah cek mutasi. Begitu aku cek mutasi, ternyata kan dia sambil ngambil uang tunai 50.000, 100.000 selalu gitu loh. Nah aku cek lah, aku cetak statement, aku kasih ke dia ini pengambilan ini buat apa gitu. Selalu dia bilang buat pegangan yang kayak gitu. Tapi kan makan segala macam semua sama aku nggak tahu uangnya kemana. Terus menurut kamu mana menurut kamu? Nggak tahu, aku nggak mau negatif thinking, cuman dia dia megangnya cash kan, gitu. Oke, kalau dari penampilan misal bajunya, sepatunya apa ada berubah nggak? Dari aku kan. Nggak, saya ada berubah nggak? Misal uang itu mungkin dipakai buat upgrade gitu juga nggak ada? Nggak ada. Oke, so the question is this ya, yang saya pengen tahu nih Muti. Kamu tadi bilang dari awal loh, cowok ini pas ketemu di Korea itu gila, hampir 100% perfect, centang semua, ya kan? 2 bulan setelah menikah, tiba-tiba terutama masalah isu yang isu finansial sih awal-awal pastinya. No, it's not financial. I think it's laziness ya. Dia bisa jadi. Malesan. Ya jujur. Mungkin udah karena gini, setelah menikah itu kan rame gitu. Akunya mulai naik, mulai banyak endorsement segala macam. Mungkin ini menurut aku ya, pandangan aku, begitu dia masuk ke zona nyaman, dia nggak kerja dan aku provide terus-terusan, ya itu mungkin ada sisi dia nggak mau keluar dari zona nyamannya dia gitu. Jadi apakah istirahat gitu kan, ngerasa udah capek-capek kerja. Dan akhirnya diungkit sama dia. Jadi dulu kan pas pacaran lu susah, gue bantuin lu gitu. Wow, ya terbalik sekarang kayak begini. Iya, jadi pas pacaran memang aku lagi susah-susahnya waktu itu. Itu bertahan hidup di Korea tuh 2 bulan aku cuma makan nasi mayones memang. Wow. Begitu kenal sama dia kan dia suka kirimin sosis, memang suka provide aku lah gitu. Tapi aku selalu bilang sama dia kayak gini, dulu gue susah. Lo tahu itu, tapi lu pernah nggak lihat gue nganggur diem doang nggak nyari kerjaan? Aku bilang kayak gitu. Bahkan lu yang nemenin gue keliling nyari bar, restoran, semua pas aku lagi nganggur nih, lu yang nemenin gue loh. Nah lo tahu kan, gue walaupun gak ada duit, gue udah usaha. Kalau emang ujung-ujungnya itu nggak dapat kerjaan, berarti memang bukan rezeki gue. Lu ini kebalik. Gitu, lo ngerasa lo nggak ada duit segala macam, tapi lo tidak ada usahanya juga. Benar. Jadi jangan berharap lo sama gue sama. Aku ngomong kayak gitu sama dia. I agree with you. Makanya saya bilang itu bukan masalah financial, cuma masalah laziness. Kamu pernah nggak sih looking back now sekarang ya, ada bikin merasa juga tadi yang bilang, oh mungkin gara-gara saya dulu sukses, banyak uang, apakah mungkin saya terlalu memanjakan dia? Ada nggak jadi kayak question yourself? Did I do something wrong? Beberapa gitu kali. Ada.
Jadi menyalahkan ke diri sendiri, apa gue yang terlalu manjain kali ya, atau yang terlalu yaudah iyain terserah deh yang kayak gitu. Tapi kan sampai akhirnya aku di posisi di bulan Desember itu aku buat daftar ke Korea karena aku merasa kayaknya manusia dilepas di hutan itu pasti ada jiwa survivalnya kan. Ya, benar. Ya, kayaknya lo harus kayak gini deh. Aku ngomong kayak gitu sama dia. Gue awalnya dia bilang sama mama sama manajer aku yang dulu itu untuk stop aku untuk kuliah di Korea. Kayak ngapain di Korea kan jauh bla 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 yang kayak gitu. Kan dia masih di sini gitu kan. Tapi aku bilang gini, lo kayak harus dilepas dulu gitu loh. Lo harus ngerasain kehilangan baru lo tuh sadar kalau lo tuh manusia yang harus kerja gitu. Lo tuh laki-laki, lo tuh suami yang harus punya tanggung jawab gitu kan. Ya pokoknya manusia tuh pada dasarnya punya survival instinct gitu kan. Jadi mau ditinggal di hutan pun dia akan bertahan hidup. Nah, aku pengen lakuin itu ke dia gitu. Dengan aku ke Korea, dia akan berpikir gimana caranya gue bertahan hidup. Karena kan begitu aku ke Korea, aku bilang sama dia, begitu gue nyampe di Korea, hari dimana gue nyampe di Korea, gue gak akan kirim lu uang 1% pun. Aku ngomong kayak dia, ke dia kayak gitu. Dia iya aja, tapi ternyata dia minjem uang ke teman aku. Minjem uang $10.000. Serius? Iya, minjem $10.000 bilangnya buat trading. Jadi dulu memang dia minjem uang ke aku, mau minjem ke aku 50 juta waktu itu buat modal trading. Aku bilang ke dia, trading itu sampingan. Jangan dijadiin pendapatan utama. Kamu kerja dulu, nanti pendapatan gaji pokok kamu ini aja uang tabungannya dijadiin buat trading. Aku bilang ke dia kayak gitu. Nggak bisa orang kucuk-kucuk tiba-tiba kaya gara-gara trading itu nggak bisa. Tetap pasti kan ada perjuangannya gitu kan, disisihin uangnya dulu segala macam. Ini dia minta 50 juta. Ya waktu itu kan pas banget aku habis bayar kuliah. Dia tahu aku punya uang soalnya gitu. Aku bilang nyari duitnya susah. Aku bilang kayak gitu kan. Lo enak banget timbang minta, terus lo tradingin. Kalau rugi gitu kan. Trading itu kan pakai uang dingin gitu. Jangan uang panas nih lo jadi buatin trading gitu. Nggak taunya. Jadi pokoknya sebelum ke Korea itu di Februari, aku bikin perjanjian notaris. Sebelum ke Korea, aku bikin perjanjian notaris pisah harta piutang. Emang bisa? Bisa, perjanjian perkawinan di notaris. Sorry, kalau itu bukan kan pranikah kan? Oh, bukan beda. Jadi beda. Kamu kalau udah nikah, peraturan, namanya apa tadi? Perjanjian perkawinan. Bisa? Bisa. Waktu itu kan notaris aku bikin perjanjian perkawinan. Oke, apa peraturannya itu? Pokoknya pisah harta hutang piutang, terus dalam waktu 1 tahun kalau nggak ada kerjaan, istri berhak untuk menggugat cerai. Aku udah ancaman ke situ. Terus? Jadi aku sudah mengancam lewat hukum. Terus? Tapi tidak ada perubahan setelah begitu ke Korea. Dia bilang ke aku kerja, nggak taunya kan dia masih fokus di tradingnya dia dengan minjem uang $10.000 itu ke teman aku. Kok teman kamu ngasih kenapa? Mungkin karena aku gitu. Maksudnya ya udahlah ada aku ini yang buat ganti, sedangkan dia teman aku nggak ngasih tau ke aku juga begitu minjemin. Jadi begitu rugi $2.500 atau $3.500 gitu. Teman aku baru ngubungin aku. Terus aku shock dong. Terus aku langsung kasih perjanjian perkawinan aku. Nggak bisa, lo nggak bisa nagih ke gue gitu kan. Lo mau jelek-jelekin gue gimana pun, itu udah bukan urusan gue gitu. Jadi itu di bulan April atau Mei gitu diminjem. Jadi safely I can safely assume bahwa uang itu pasti nggak balik lah ke teman kamu ya? Nah terus teman aku sih bilangnya sudah balik berapa ribu gitu. Jadi masih ada sisanya lagi. Tapi aku bilang sama dia gini, kalau trading kan ada history tuh, kalau emang rugi, ya kan, coba minta screenshotin history gitu. Terus kata teman aku, enggak, dia cuma ngasih Excel, updatean Excel. Excel tuh manusia bisa dimanipulasi sendiri. Bisa manipulasi sendiri Excel gitu kan. Lu suruh screen record aja, aku bilang kayak gitu. Buka aplikasinya di screen record nih, terus buka history, diliatin kalau emang rugi gitu kan. Ini nggak dikasih sama dia. Nggak tahu temen aku emang baik banget kali ya. Emang soalnya crazy rich, dia tahu soalnya aku punya temen nih dia yang kayak inilah, nampak ini. Old money gitu, dia old money nih, royal gitu kan, orangnya dipinjemin. Wow, oke. Nah, saya dengar katanya walaupun kamu masih itu kan kamu pasti udah kesel lah. Itu di situ aku kesel, makanya aku mulai ngeblok dia di situ. Padahal belum cerai ya waktu itu belum ya. Cerai. Tapi udah separate karena kamu kan luar kota, udah, luar negeri ya kan. Oke, tapi katanya dia masih insist kamu nggak harus menunaikan tugas kamu sebagai seorang istri. Itu pas sebelum ke Korea. Aku udah di titik sampai detik ini aku di titik sekarang cowok-cowok yang deket sama aku tuh kayaknya dia kayak cuma mau badan gue aja deh. Kayak gitu. Aku sampai karena kamu trauma. Iya. Aku nggak nggak mau lah gitu. Can I ask you? Tadi kamu bilang kan kamu kan udah cerai ya sama dia. Kamu tadi bilang agama itu number one. Yes. Oke. Saya nggak tahu kamu you're Islam ya? Islam. Oke. Di Islam itu apakah boleh cerai? Boleh. Justru malah ternyata kalau aku baru tahu ya ini, kalau suami tidak memberikan nafkah selama 3 bulan tuh jatuhnya sudah talak. Talak itu aku baru tahu. Talak itu maksudnya kayak cerai dalam agama. Oh, itu boleh? Itu sebenarnya sudah dibolehkan gitu, bercerai. Berarti beda sama Kristen. Oke, I see. Oh, jadi karena ketika kamu cerai itu nggak ada merasa feel
guilty karena kamu merasa itu udah sesuai memang dengan... Tuhan membenci perceraian. Iya. Tapi kalau untuk hal yang kayak gini, karena gini loh, menurut aku ya, nikah itu kan ibadah terpanjang dengan pahala terbanyak. Itu kan menyempurnakan setengah agamanya kita dengan menikah gitu. Tapi kalau nikahnya kita ladangnya cuma isi dosa sekarang gitu, dengan aku yang merasa tertekan, dia nggak menunaikan tanggung jawabnya dia, itu sudah jadi ladang dosa gitu. Jadi buat apa dipertahankan? Karena kan niatnya nikah itu ibadah. Itu untuk mencari pahala, tapi kalau isinya dosa udah nggak bisa dipertahankan gitu loh. Aku mikirnya kayak gitu. Pas ceraiin kamu itu, maksudnya kan, kamu setuju mau cerai sama kamu itu, dia nggak takut kayak gini, dia nggak mencoba mengencourage kamu, bilang jangan cerai deh. Itu kan karena dia sendiri yang nyebarin fitnah aku selingkuh. Jadi gagal, maksudnya gini, tetap aja dia kan begini loh. Ini si Muti ini adalah gue punya uang cash ATM gue tuh di kamu itu loh. Dia nggak takut cerai sama kamu nanti dia nggak ada penghasilan, nggak ada masukan gitu saya. Fun fact-nya adalah begitu cerai kan aku di Korea nih. Jadi di kontrakan aku itu kan ada pokoknya semua isinya tuh kulkas, AC, segala macam itu aku beli pakai uang sendiri. Nggak taunya begitu cerai dia jual semua dan uangnya nggak dikasih ke aku. Jadi itu untuk mungkin bertahan hidupnya dia. Pokoknya nggak lama dia kerja kok di restoran Korea waktu itu di Jakarta. Dia kerja nggak lama di situ dan nggak lama balik ke Korea. Sekarang di Korea orangnya? Sekarang di Korea. Ngapain? Kerja lagi. Kerja di? Pabrik. Pabrik lagi. Ya, what you say is Gitu. correct. Humans kalau itu harus survive ya akan survive. Iya kan, jadi memang aku selalu bilang pokoknya sama dia jangan sampai lo kehilangan dulu baru lo sadar, dan akhirnya kan mungkin sekarang dia sadar kalau emang dia harus bertahan hidup kan. Oke, Muti, saya harus tanya kamu sekali lagi. Tadi saya masih terus bingung kenapa dia bisa berubahnya itu, kenapa? Iya. Ya kan? Oke, you said karena kamu udah tidak sukses, ada uang, maka dia mungkin zone nyaman. Tapi kan kadang cowok juga mikir gini, gue ada ego ya. Gue sukses, Harusnya gue gitu. harus kayak begitu. Atau juga kan bisa diomongin terus sama mertua. Iya. Ada feeling gimana kan? Kok bisa tiba-tiba orang yang begitu rajin dan disiplin, tiba-tiba Jebret. nol ngapa-ngapain. Itu aku nggak for tahu. me kan... Dan keluarganya pun kaget kan. Nah. Berarti itu kan emang bukan dia sebenarnya gitu loh. ada mungkin loh sisi bilang, ya berarti salahnya Muti. Karena orangnya nggak kayak gitu. Berarti memang jodohnya bukan aku aja. Kalau aku mikirnya gitu. Oh, mama pernah ngomong kayak gini. Nggak usah cerai lah, ntar dia juga bakal berubah. Iya. Terus aku ngomong gini ke mama. Kan my mom and my dad kan juga pisah kan. Aku bilang sama mama pisah kan sama ayah. Setelah udah berapa lama nikah? 13 tahun. Ayah berubah nggak di situ? Enggak. Sekarang ayah berubah kok. Sama siapa? Sama istri barunya. Mama pun sekarang berubah sama ayah gitu kan. Mama sekarang ada jiwa kelembutan. Kalau dulu kan keras banget. Mama keras, ayah keras gitu kan. Begitu ketemu sama yang cocok, berubah gitu kan. Nah, berarti bukan aku orangnya. Aku ngomong kayak gitu. Mungkin dia akan berubah dengan orang yang tepat. Aku pun mungkin akan seperti itu juga gitu. Aku bilang gitu ke mama. Sampai akhirnya mama, bener juga ya gitu. Okay. Jadi kamu sekarang melihat looking back again sekali. Maksudnya sih nggak ada red flag pas lagi pacaran? Nggak ada. Looking back, like small Aku things tidak melihat red flag sekecil apapun saat pacaran. Apakah kamu kena bucin jadi nggak melihat? Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, apa ya? Dari teman-teman aku sendiri pun nggak ada sih. Dari teman-teman aku yang ngomong gitu loh. Pada kaget semua rata-rata teman-teman aku yang lihat, entah itu lihat secara langsung atau tidak langsung, bakal kaget pasti gitu. Nah, saya pengen tanya advice kamu nih ya, kan banyak anak muda mungkin nonton video ini seperti kamu, aduh pengen nyari cowok, pengen nyari cewek, takutnya gimana kalau dia berubah di tengah jalan kayak begitu ya. Tapi kan itu juga nggak bisa encourage orang, ya udah kalau nggak suka, pokoknya cerai itu juga nggak bisa kayak begitu. Iya, nggak bisa digampangin kan. Gimana sih untuk mencegah? Itu yang sampai aku sekarang masih aku cari. Kalau misalnya aku bisa mikirin itu kan pastinya sampai sekarang aku punya pasangan gitu, pasangan lagi. Ini kan sampai detik ini aku belum ada pasangan karena begitu dideketin, pasti aku mikirnya antara orang ini juga bakal berubah pas nikah gitu. Jadi aku masih kayak begitu sekarang pikirannya? sampai sekarang gitu. Oh ya? Ini nggak aslinya nggak kayak gini nih pasti nih, masih kayak gitu. Aku masih ada trust isunya tuh karena aku sudah di jenjang pernikahan gitu. Udah orang tuh udah serius bawa-bawa keluarga, udah bawa-bawa Tuhan gitu. Sampai akhirnya nggak nepatin janjinya depan Tuhan aja kan bisa gitu kan. Apalagi pasangan ini pas pacaran nih janjiin lah mau ini mau itu, aku nggak bisa. Tapi ada orang kayak kamu loh, mungkin balik-balikan. Kan masalah tadi memang financial uang ini ya. Kayak kamu itu ada kasus loh, misalnya malah jadi kebalikannya adalah, oh sekarang itu kok nyari cowok harus super kaya sekali. Malah kebalikan kayak begitu loh. Biar gue nggak usah kayak mengalami tadi yang susah masa uang dengan cowok seperti sebelum ini loh. Ada kayak begitu loh. Kamu nggak pernah mikir kayak gitu? Misalnya takut? Takut. Sekarang lebih ke yang ya udah aku kan tanggung jawab aku masih ada mama sama adik gitu kan. Jadi udah fokus aja ke mereka berdua. Kalau emang aku selalu mikir gini, kalau emang jodoh aku cuman kematian nggak apa-apa udah gitu. Aku selalu yang kayak gitu. Aku udah nggak butuh, bukan nggak butuh ya. Sebenarnya perempuan pada dasarnya memang butuh laki-laki gitu. Tapi untuk sekarang ini kalau ada sosok laki-laki justru malah bikin aku takut.
takutnya yang kayak tadi gimanain gue ya, tadi ini nyakitin gue dengan cara apa ya, yang kayak gitu. Itu kan malah bukannya hubungan bikin bahagia, malah bikin sengsara kan kalau kayak gitu. Jadi sekarang ya udahlah gitu aja. Tapi you are young sih, maksudnya iya, masih terlalu muda banget. Nyari. Kamu cuma 24 tahun kan? 24. Ya udah nggak usah nyari cowok juga sekarang juga lah. Iya, ntar juga aku pengennya tuh punya pasangan pas aku udah sembuh aja lah. Sembuh. Gitu, aku sembuhin diri sendiri dulu aja. Kalau cowok itu mantan suami kamu, minta maaf, bertobat lah, please, you will not even be moved. Ibaratnya kita ketemu pohon 2 kali di hutan itu tandanya kan tersesat kan. Sama aja dengan balikan sama mantan, aku mikirnya gitu. No room for reconciliation. No. Siapapun, even mantan pacar pun aku nggak. Gitu ya? Nggak mau. Kalau ada advice sekali lagi pada orang-orang perempuan-perempuan muda nonton begini? Dari orang yang sekarang lagi masih gelap banget sama cinta, nggak apa-apa, tapi tetap fokus sama karir kita. Tetap fokus sama diri kita. Jadi misalnya belum nikah, masih pacaran, kita ngedukung banget cowok kita untuk kerja segala macam bla bla bla, sampai akhirnya kita lupa sama jati diri kita. Begitu ditinggalin kita udah nggak punya apa-apa. Tapi kalau misalnya kita ngedukung nih laki-laki pasangan kita dukung, terus kitanya juga sambil berkembang, begitu dia ninggalin kita masih punya sesuatu untuk dipertahankan gitu loh. I absolutely agree with that. Saya tuh punya 3 putri, jadi saya juga bilang mereka, kamu kan mungkin saya kan mampu, bisa kasih, kamu ada uang, tapi kamu tetap harus kerja, nggak boleh di rumah. Bukan masa kita bilang Bu RT nggak bagus tapi menurut saya kamu tuh, karena prinsipnya kayak kamu tadi bilang itu, you have to have your own identity. Pegangan gitu, pegangan. Yes. Aku juga pengen jadi ibu rumah tangga. Itu salah satu pencapaian aku menjadi seorang ibu memang. Pengennya tuh begitu aku punya anak, aku maunya di rumah. Tapi dengan pendapatan passive income aku gitu. Makanya sekarang kenapa getol banget kerja, getol banget mau nge-build bisnis tuh karena itu menurut aku. Jadi saat aku menjadi ibu, aku mau fokus jadi ibu dengan fokus tumbuh kembang anak aku gitu kan. Tapi aku tetap punya pendapatan. Jadi aku nggak bisa diinjek-injek gitu loh. Sama siapapun itu gitu. I agree. Kamu ketika cerai itu, netizen lebih banyak menghujat kamu atau menyeport kamu? Kalau dulu tuh sebelum viral yang kayak gini, masalahnya kayak gini, banyak yang berasumsi aku tuh mandul, makanya diceraiin. Terus kamu affair kan tadi bilang katanya kan, kamu selingkuh katanya tadi bilang. Terus itu ke teman-teman, jadi di antara teman-teman aku tuh pokoknya cerita-ceritanya adalah aku selingkuh. Terus ada juga cerita orang-orang aku mandul, aku sempat dengar, pokoknya banyak lah dari akunya lah gitu. Akunya yang terlalu keras, banyak nuntut segala macem. Ya siapa sih orang yang nggak kerja nggak aku tuntut? Kan realistis aja gitu kan. Nyuruh kerja kan yang nuntut lah gitu. Tadi kan pesan kamu adalah untuk orang yang belum nikah. Now, I'm gonna ask you advice buat orang yang sudah dalam pernikahan, mengalami hal yang tadi kamu alamin. What is your advice? Ini hati-hati loh, karena kamu harus sebenarnya cerai. Iya, aku nggak bisa. Terutama kalau punya anak contohnya. Can you? Tapi kalau punya anak, kan gini, aku lahir juga keluarga aku kan pisah kan, mama papa aku. Justru aku lebih bersyukur saat mama papa aku pisah, daripada begitu aku udah gede, mungkin masih kecil aku akan tantrum ya, kayak ngerasa broken home, bla bla bla. Tapi saat sudah dewasa, sudah menjalani hubungan kayak gini nih gitu kan, aku merasa bersyukur mama papa aku pisah adalah mereka nggak bertahan karena aku. Karena kalau misalnya mereka bertahan karena aku, tapi aku ngelihat rumah ini tuh berantem isinya gitu kan, aku malah menyalahkan diri aku sendiri. Gara-gara gue nih, keluarga gue begini nih, kayak gitu loh. Jadi sebenarnya better menurut aku memang kalau pisah pun tetap anak mah tetap dianggap kan, anak mah nggak akan putuskan. Tapi kalau misalnya mama sama papa pisah, bertahan karena anak itu nggak baik menurut aku. Jadi anaknya akan merasa bersalah terus-terusan. Tapi yang penting alasannya harus jelas ya, bukan jelas. Sembarangan gitu. Bukan yang apa-apa selingkuh, papa cerai itu enggak. Kecuali kayak berselingkuh, pokoknya 3 lah yang nggak bisa aku toleransiin. Selingkuh, kasar, sama tidak bertanggung jawab. Dia nggak pernah kasar sama kamu kan tapi? Kasar enggak. Nggak pernah ya? Selingkuh enggak. Tapi tidak bertanggung jawab iya. Karena aku ngebayangin gini, kalau aku punya anak, aku bilang sama dia, aku hamil, aku nggak mau kerja. Dia kan minta punya anak mulu. Aku bilang, tapi kalau gue hamil, gue nggak mau kerja. Nanti duitnya dari mana? Emang lu pikir punya anak asal brojol gitu loh. Kita mencegah anak stunting aja harus dari ibu gitu kan. Harus ngurusin vitamin-vitaminnya ibu segala macam. Itu untuk mencegah anak stunting tuh. Belum lagi begitu brojol, pamper, susu lah, apalah segala macam itu mahal. Sekarang udah serba mahal semuanya. Setuju. Terus duitnya dari mana? Cinta kan gak bisa bikin kenyang. Aku ngomong kayak gitu sama dia. Terus begitu dibilang, pokoknya aku bilang aku nggak mau punya anak kalau kamu nggak kerja minimal setahun. Kerjanya jelas, aku ngomong kayak gitu. Apa kek gitu, yang ada penghasilan, bla bla bla, baru kita punya anak. Terus dia yang kayak, masa gitu sih, yang kayak gitu. Ya aku nggak mau, aku bilang kayak gitu. Nggak mau, gue punya anak, ngapain? Aku ngomong, kan nggak lucu ya, aku bilang gini, kan nggak lucu ya, gue punya anak nih.
anak kita udah gede, ngeliatin bapaknya cuma kerjaan nonton Netflix doang. Aku ngomong kayak gitu, mamanya kerja. Nantinya, aku akan melahirkan generasi-generasi yang mewajarkan itu. Saat anaknya perempuan, akan mewajarkan punya pasangan laki-laki tidak bekerja. Kalau anakku laki-laki, akan nggak kerja. Gitu. True. Itu cuma terus-terusan ada di lingkaran setan gitu loh. Tapi gimana bisa seorang bisa udah nikah nih ya, terus mau cerai, kamu tadi bilang kan ya. Tapi nanti kan pasti orang Indonesia tetap aja ada khawatir masalah status janda gitu. Status janda, orang sekitarnya dan lain sebagainya gitu loh. Aku tuh awal-awal cerai itu memang berat. Pasti kan? Sampai detik ini pun juga aku kan beli rumah ya di Bekasi. Buat pindah aja tuh aku masih berat karena aku takut jadi omongan atau fitnahan, misalnya kayak aku pakai terbuka dikit aja, ih janda genit banget sih, gatel banget sih janda, yang kayak gitu loh. Aku misalnya nih, kemarin waktu itu ada live nih, misalnya aku nontonin live, aku cuman komen aja, dibilang genit, janda, segala macem, yang memang serba salah, tapi daripada gue nggak bahagia, gue mendingan janda tapi bahagia daripada gue punya pasangan nih, walaupun dilihat orangnya, oke lah nggak dihujat sama orang, tapi gue yang sengsara buat apa? Jadi you were really not happy ya? Tapi ya, ngerti. Ya udah gitu. Ya saya perhatiin itu. Terus teman-teman kamu ada nggak sih mulai menjauhi kamu karena kamu janda? Ada kan? Soalnya saya bisa dengar dari teman saya juga yang divorce. Dia bilang kalau suatu divorce perempuan masih kayak kamu cakep, masih muda kayak begitu. Ada. Itu yang teman cewek nih yang udah nikah takutnya deket-deket ke suaminya dia gitu. Atau jadi kayak begitu kamu? Banyak. Makanya sampai detik ini, kalau dulu ya zaman-zaman masih punya pasangan, kalau misalnya ada teman aku yang punya pasangan tuh kadang kita masih yang kayak kalau ketemu nge-tag follow-followan akhirnya gitu kan. Sampai detik ini kalau udah punya teman baru aku nih, dia punya suami, aku nggak akan pernah follow. Hati-hati banget. Misalnya kita foto di tag, ya udah repost aja, nggak usah nge-follow. Nggak usah. Sampai detik ini walaupun misalnya ngomongin kerjaan, aku nggak pernah add WhatsApp-nya, nggak pernah aku jadiin kontak. Gitu, aku saking menjaganya untuk sampai sekarang tuh itu. Jadi sampai temen aku nanya, kok lu nggak follow laki gue sih? Buat apa? Aku ngomong kayak gitu. Terus pernah ada temen aku deket sama cowok nih. Terus si cowok ternyata emang suka ngikutin TikTok aku. Dia nggak follow aku kan. Mintalah ke temen aku follow back gitu kan. Laki gue minta follow back gini-gini. Ngapain? Gue bilang kayak gitu. Enggak, dia udah lama ngikutin yang gini. Nggak apa-apa gue follow, gue gitu. Aku pasti kayak gitu. Nggak apa-apa gue follow nih. Kayak nggak apa-apa nih. Karena aku menjaga itu gitu loh. Aku ya serba salah lah jadi janda sekarang tuh. But you said you prefer this daripada dulu nggak happy kan? Jadi aku terima resiko aja. Jadi kamu nggak regret dong? Nggak ada regret. No regrets ya? Dan terima resiko aja, ya udah kalau emang takutin nih misalnya ngambil laki orang, berarti tadi gue masih cantik. Well, you are still young, so obviously. What is love to you? Sekarang ya? Nggak tahu ya, aku ngerasa udah nggak ada gambaran apa-apa tentang apa itu cinta, apa itu mencintai, apa itu dicintai gitu. Menurut kamu apakah orang harus nonton lebih sedikit drama-drama Korea biar jangan terlalu terlalu what's the word? Ekspektasi, fantasinya harus kayak begitu-begitu nggak sih? Enggak juga sih, itu kan karena hiburan kan film tuh. Tapi ada orang jadi pikir, my love story has to be like those movies, those TV series loh. Ya stop deh, mending nonton The Siar. Nonton azab-azab. Mending nonton kamu aja gitu ya. Enggak, mending nonton azab-azab gitu kan, biar kita tahu kalau ada azab di dunia ini gitu. Like tadi saya bilang awal, relationship itu very very hard relationship ya. Jadi semoga Tuhan menjaga kita semua ya. Thank you so much Muti. Iya, terima kasih sudah undang saya. I hope you are happier. Yeah, you can find your happiness. Amin. Yeah, thank you so much. Terima kasih.